Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beretikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, udah dong di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, literasi itu wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha jasa keuangan. Jadi sekarang ada 2.700-an pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan literasi dan edukasi. Dulu nggak ada kewajiban, dan itu harus dilaporin kepada OJK melalui sistem Sepeduli. Kalau nggak melakukan, ada dendanya sampai dengan 15 miliar, dan kita udah banyak mendenda mereka yang tidak melakukan edukasi literasi. Dan melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, kita mengorkestrasi semuanya. Saat ini kita sudah ada 40.000 kegiatan dilakukan oleh 2.700 pelaku usaha jasa keuangan tersebut. Terus kita orkestrasikan apa bagusnya ada Gencarkan, kan teman-teman juga hadir waktu di Gencarkan kan, launching Agustus tahun lalu. Itu adalah kita orkestrasi. Kalau dulu misalnya POJK nggak kita arahkan, mereka sukanya bikinnya Jakarta lagi, Bandung lagi, Jogja lagi, Surabaya lagi, Medan lagi. Ini kita arahkan, mana daerah-daerah yang jarang dilakukan edukasi. Indonesia Timur, di Maluku, Papua ya, di daerah-daerah timur tuh jarang dan sedikit. Kita arahkan, ayo harus mau ke sana. Sekarang udah 40.000 kegiatan menjangkau 200 juta lebih masyarakat baik secara offline maupun online. Jadi udah. Oh, kontak PMI gini. OJK kan punya 10 segmen prioritas, satu ada PMI. Kita tahu kenapa PMI itu adalah kelompok rentan yang harus kita lindungi. Kasian gitu ya. Saya tuh waktu itu sempat ketemu mereka, misalnya kayak di Hong Kong dan di Jepang pernah ketemu ya. Di Hong Kong itu luar biasa, banyak sekali, bahkan kalau teman-teman sempat ke sana Sabtu Minggu ke Victoria Park itu isinya PMI Indonesia semua. Dan dari sisi edukasi literasi terus kita bantu, soalnya kasihan banyak yang masuk penjara karena kadang-kadang rekeningnya dipakai padahal dia nggak tahu. Terus tadi saya cerita datang ke sana dibaikin sesama orang Indonesia mungkin yang ilegal, dibantuin pindahan, dibantuin ini itu, mereka terharu. Terus boleh nggak pinjam ID ku hilang, mau akhirnya apa, kejebak utang yang bukan mereka yang terima, itu masuk penjara lagi dan seterusnya. Jadi kesian, mesti kita dampingin karena itu masuk satu dari 10 segmen prioritas kita. Terus posisinya IASC Bu di luar negeri gimana Bu untuk bisa IASC sebenarnya kan itu siapa aja bisa telepon ya. Dan IASC itu teman-teman jangan keliru, IASC itu tidak harus lapornya kepada IASC. Tapi misalnya Mas punyanya di Bank X gitu ya, lapor ke Bank X karena kita semua udah kesambung. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi mereka di sana misalnya nasabahnya bank-bank yang remitansi yang bagus tuh, ya nggak apa-apa langsung lapor ke sana. Jadi kita melihat mereka juga banyak, karena aku tadi mungkin datanya mesti cari lagi ya, tapi mereka banyak kena scam, terutama yang mengaku pihak lain, mengaku seperti saudara, keluarga, itu satu. Terus kemudian belanja online, mungkin tuh keluarganya dan lain-lain, itu banyak banget yang dilaporin ke kita. Tapi mungkin kayaknya aku harus cek lagi tadi Mbak yang dari Republika ya nanya ya. Itu ya. Oke, berarti bisa lapor IASC langsung ya Pak? Bisa ke IASC langsung, kan itu by online aja. Yang dari luar negeri bisa langsung? Bisa langsung, karena itu online. Ya, Ibu terkait penitipan debt collector Bu kan. Oh ya, debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama kita punya regulasi POJK 22, itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector? Berarti nggak mau bayar kan? Ya kan, berarti mereka juga nggak ada etik apa gini. Kan antara konsumen sama POJK itu kan sama-sama punya kewajiban. POJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari. Jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beretikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misal ibu-ibu kena pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beretikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak terus apa yang dilakukan? Pertama regulasi, yang kedua kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada ada pasal yang menyatakan bahwa POJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi POJK nggak boleh bilang
oh itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu, karena itu mereka bekerja sama, jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya, dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Bos yo, nanti kebanyakan aku ngomong. Suan ya, makasih ya, Mbak, makasih ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.